membaca Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian kedua dari surah Al-Fatihah itu dengan doa ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Setiap kita mengharapkan bahwa jalan hidup kita ini berada di atas jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaannya. Namun pada saat kita menempuh jalan itu, terlalu banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Banyak hambatan-hambatan. Dan jalan itu bukanlah jalan yang mulus. Dalam Al-Quran digambarkan jalan itu sebagai aqabah. Falaqtahamal aqabah. Jalan yang menanjak. Jalan menuju surga Allah itu jalan yang dipenuhi dengan duri-duri. Huffatil jannatu bil makarih, kata Nabi SAW. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia. Salah satu halangan atau rintangan yang merintangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu datangnya dari syaitan alaihi la'natullah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya telah menyatakan dengan tegas bahwa syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita, yang akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah kami telah memerintahkan dan mewasiatkan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, janganlah sekali-kali kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jadi Allah memperkuat dengan taukid di sini. Sungguh-sungguh, tidak main-main. Bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan tabiat dari seorang musuh itu tidak akan pernah musuh itu menginginkan kebaikan bagi kita. Ciri-ciri musuh itu adalah bahwa musuh itu selalu menginginkan keburukan bagi kita. Yang namanya musuh itu akan selalu melakukan konspirasi dan tipu daya untuk menjerumuskan kita. Musuh itu licik. Dia membuat perangkap-perangkap, jeratan-jeratan, supaya kita tergelincir dari jalan yang benar yang akan menyelamatkan kita. Musuh itu akan mencari celah dan kelemahan kita. Di mana titik lemah kita, disitulah musuh itu akan bermain, akan mengambil kesempatan-kesempatan. Oleh karenanya menghadapi musuh ini harus betul-betul waspada. Sesuatu yang indah diperlihatkan oleh musuh, itu bukanlah kebaikan, itu hanyalah jebakan-jebakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mempertegas, memberitahukan kepada kita bagaimana rencana iblis, rencana syaitan untuk menggelincirkan umat manusia. Ungkapan syaitan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas lisan syaitan itu mengatakan, "Summa la'atiyannahum." Syaitan mengatakan, sungguh-sungguh aku akan menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Min baini aidihim, dari depan mereka, dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Akan banyak manusia-manusia kufur karena syaitan telah berulah, syaitan telah melakukan tipu dayanya. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan,
Min baini aidihim, dari arah depan itu maksudnya dari sisi akhirat. Syaitan berusaha agar kita jauh dari akhirat. Syaitan menanamkan kebencian kita kepada akhirat. Syaitan berusaha agar kita tidak mencintai akhirat, kita tidak rindu pulang menghadap Allah, kita tidak rindu kepada surga Allah. Wa min khalfihim, dan syaitan datang dari belakang. Dari belakang di sini maksudnya dunia. Syaitan berusaha membuat kita cinta kepada dunia, panjang angan-angan untuk senantiasa hidup di dunia ini. Mencintai dunia ini sebaik mungkin. Mempersiapkan hidup di dunia ini sebaik mungkin. Sehingga kita lupa untuk pulang ke akhirat. Kemudian wa'an aimanihim. Dari sebelah kanan, kata Imam At-Tabari, sebelah kanan ini maksud dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Syaitan bermain di situ. Pada saat kita melakukan ibadah, syaitan berusaha menggagalkan itu. Pada awalnya dia menggoda kita supaya tidak beribadah. Akhirnya kita melawan godaan syaitan itu. Kita mau beribadah. Pada saat kita mau beribadah, dia bermain di dalam niat. Dia berusaha supaya ibadah yang kita lakukan itu gagal. Karena niat yang tidak benar. Pada saat niat kita sudah benar, niat kita sudah ikhlas. Pada saat pelaksanaannya, syaitan pun bermain. Dia berusaha agar apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga amal itu tertolak. Setelah kita melakukan amal itu dengan baik, sesuai dengan petunjuk, dan kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah, syaitan pun berusaha menggagalkan pahala itu. Apabila manusia melakukan kezaliman-kezaliman, maka pahala kebaikannya akan berpindah kepada orang yang dia zalimi. Syaitan bermain di situ. Dalam hal kebaikan pun ada syaitan di situ. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Arah kiri ini maksudnya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Pada saat kita melakukan dosa, kezaliman, kesalahan, syaitan pun bermain di situ. Dengan berbagai cara. Dibuatnya manusia itu betah dengan maksiat yang dia lakukan. Kadang-kadang syaitan membisikkan supaya kita menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dibisikkan rasa putus asa dari rahmat Allah. Karena dosa sudah terlalu banyak, syaitan mengatakan tidak ada lagi kesempatan kamu bertaubat. Allah tidak lagi menerima taubatmu. Akhirnya kita terus menerus dalam keburukan itu. Dari berbagai sisi, syaitan itu ingin menggelincirkan kita manusia. Maka tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pernyataan tegas dengan sebuah penguat, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu punya jam terbang yang cukup tinggi. Pengalaman dia menggelincirkan manusia itu sudah tidak diragukan lagi. Sudah banyak orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan syaitan. Oleh karenanya untuk menggelincirkan kita semua teramat mudah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada jalan di hadapan kita kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan karunia Allah. Sehingga dalam surah An-Nisa ayat 83 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, sungguh, jadi menggunakan huruf taukid di sini. Lattaba'tum, sungguh kalian semua akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Lebih banyak yang menjadi korban, lebih banyak yang kalah ketika berhadapan dengan syaitan. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita melupakan Allah. Kita amat butuh kepada Allah. Bukan saja kita butuh kepada makan, minum, rezeki. Tapi kita butuh kepada hidayah, taufik. Kita butuh kepada perlindungan. Maka jangan pernah kosong diri ini dari zikir. Dan jangan biarkan diri kita berada di dalam ghaflah, kelalaian. Harus senantiasa lisan ini basah dengan zikir mengingat Allah. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, isti'adzah dari segala kejahatan syaitan yang terkutuk. Senantiasa bersikap tawadhu, tidak boleh sombong dengan prestasi-prestasi ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena sombong itu akan menggelincirkan kita. Kita tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Merendah diri.
Kita ini bukanlah manusia sempurna. Kita ini penuh dengan kelemahan. Dengan tawadhu itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Perhatikan pergaulan kita, pertemanan kita. Tempat kita bergaul. Kemana afiliasi kita? Ini sangat menentukan. Karena syaitan juga bermain di sana. Sebagaimana pernah kita sampaikan, syaitan itu tidak hanya dari golongan jin. Secara istilah, syaitan itu artinya kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab. Yang namanya syaitan itu segala sesuatu yang membangkang. Baik dari golongan jin, golongan manusia maupun binatang-binatang. Jadi syaitan itu lebih kepada sifat. Kalau ada jin yang membangkang perintah Allah, berarti disebut syaitan. Kalau ada manusia yang membangkang perintah Allah, wujudnya manusia, tapi perbuatannya, pola pikirnya, cara dia berfikir, cara dia bertindak seperti syaitan, maka itu disebut syaitan. Bahkan hewan ternak pun yang meronta, yang tidak taat, tidak patuh, itu juga kadang disebut syaitan. Umar bin Khattab pernah menamakan seekor kuda itu dengan nama syaitan. Jadi siapa saja yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kebaikan, itu disebut syaitan. Kadang-kadang kita bisa lepas dari jeratan syaitan dari golongan jin, tapi kadang-kadang ada syaitan dari golongan manusia. Pergaulan-pergaulan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, itu bisa menggelincirkan kita. Cari tempat-tempat yang baik. Kalau bisa kita berada di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan diri kita dari tempat-tempat fitnah yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Kemudian ilmu, perdalam ilmu. Karena syaitan itu bisa bermain dari kebodohan kita, dari kejahilan kita. Di situ syaitan bisa bermain. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa trik ataupun cara syaitan itu menggelincirkan manusia. Yang pertama disebut dengan istilah tazyin. Tazyin itu artinya syaitan berusaha membuat sesuatu yang buruk itu menjadi indah. Maksiat itu adalah satu keburukan dan kebusukan, tapi syaitan bisa membuatnya menjadi indah. Minuman keras, pergaulan bebas, perzinahan, itu syaitan bisa membuatnya menjadi indah. Jadi dibuat kesan seolah-olah minuman keras, pergaulan bebas itu lambang dari sebuah hadarah, peradaban. Padahal itu merupakan kehancuran. Tazyin. Kemudian yang kedua adalah talbis. Talbis itu artinya syaitan itu membuat tipu daya. Hal-hal yang seolah-olah itu bagus, ternyata itu tidak baik. Syaitan bermain dengan akal manusia. Dulu di dalam sejarah kodifikasi hadis itu ada kelompok-kelompok yang membuat hadis palsu. Ini contoh saja. Di antara kelompok yang membuat hadis palsu itu adalah membuat hadis palsu dengan tujuan memotivasi orang beribadah. Buat hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Itu adalah talbis. Itu adalah jeratan syaitan. Karena Nabi SAW menegaskan, Man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, siap-siap tempatnya di neraka. Datang iblis membuat talbis. Mengecoh, membuat jeratan. Dia katakan, tidak masalah buat hadis palsu, boleh. Buat saja hadis palsu karena tujuannya untuk supaya orang termotivasi beribadah. Gara-gara hadis palsu ini nanti banyak orang baca Quran, banyak orang salat sunat, salat tahajud dan sebagainya. Hadisnya hadis palsu. Akhirnya orang-orang bodoh ini membuatlah hadis-hadis palsu. Tanpa dia sadari ternyata dia telah terjerumus dalam ancaman Rasulullah. Ini adalah talbis. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah buat kitab khusus namanya Talbis Iblis, jeratan-jeratan syaitan. Silakan dibaca, itu bagus bukunya. Kemudian yang ketiga ada namanya taswif. Syaitan itu berusaha taswif, artinya membuat manusia itu menunda-nunda taubat. Pada saat kita ingin bertobat, dibuat jangan dulu bertobat. Anda masih muda, nanti saja kalau usia sudah 60 tahun ke atas baru taubat. Ini namanya taswif. Itu bisikan syaitan. Yang keempat adalah tahwin. Tahwin ini artinya syaitan membuat kita meremehkan dosa. Ada orang tidak salat subuh. Kata syaitan, tidak ada masalah. Kamu tidak salat subuh. Tengok tu ada orang yang tidak salat 5 waktu. Jadi tidak apa-apa kamu sudah salat 2 waktu, 3 waktu. Alhamdulillah, sudah bagus. Syukurlah itu.
Ada orang yang tidak solat sama sekali. Ini tahwin. Dibuat manusia supaya meremehkan maksiat. Yang kelima namanya tas'ib. Dipersulit. Membuat manusia merasa sulit beribadah. Takhwif. Menakut-nakuti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Pada saat kita ingin bersedekah, berinfak, syaitan menakut-nakuti. Jangan nanti kamu miskin. Nanti hartamu habis. Ditakut-takuti oleh syaitan. Sehingga kita terhalang dari kebaikan. Kemudian ada tai'is. Tai'is ini artinya syaitan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Makanya kenapa kita membaca ada kisah pembunuhan berantai. Ada orang membunuh satu keluarga. Pada saat dia membunuh ayahnya umpamanya, dia tidak puas. Karena syaitan itu menanamkan rasa putus asa. Dia menganggap kamu sudah membunuh manusia, dosamu terlalu besar. Kamu sudah jadi orang jahat. Maka lanjutkan perbuatanmu itu. Percuma kamu membiarkan yang lain hidup, ini sudah dibunuh. Bunuh saja semua. Akhirnya satu keluarga dibantai. Karena syaitan menanamkan rasa tai'is itu. Saya sudah jadi orang jahat, saya tidak mungkin menjadi orang baik. Akhirnya dia terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Dan banyak lagi upaya-upaya syaitan menggelincirkan manusia, termasuk adalah tafriq, memisahkan, membuat mencerai-beraikan di antara orang yang selama ini bersatu. Antara suami istri, keluarga yang harmonis bisa dicerai-beraikan oleh syaitan. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam, itu bisa dicerai-beraikan oleh syaitan alaihi la'natullah. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun." Syaitan itu telah putus asa bahwa dia tidak akan pernah lagi disembah oleh orang-orang yang salat, orang-orang yang beriman fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi syaitan berusaha untuk memecah belah umat ini. Ini adalah upaya-upaya syaitan yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kejahatan syaitan yang menghalangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qumu ila salatikum wa aqimis salah.